What's up John, balik channel Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara dari Sabang sampai Maroke. John go. Kan tadi malam kita over Munchen dapat John. Terus ada di Madrid over Pure dapat John. Terus di City kita dapat Pure John. Terus kita dapat juga di Andrea Swansea John. Yang terakhir kita dapat kalah setengah di Sporting John. Nah, kan John. Jadi John, selamat buat yang udah menang dan yang belum menang. Aduh, kita pun semalam aku juga kecelek John sebenarnya. Aku kecelek di Swansea John. Aku megang purpurannya John, bukan over under John. Jadi kecelek di Swansea. Aduh, kacau. Tapi nggak masalah John. 2 kali kita udah menang, masa 3 kali juga menang. Jadi kacau juga John. Nggak masalah lah kalau misalnya sekali menang ya kan John. Tapi jangan berkali-kali John. Bahaya juga John kalau kalah berkali-kali ya kan John. Jadi buat kalian yang udah menang, selamat John. Karena kemenangan kalian itu adalah hak mutlak dari kalian karena sudah ngambil duit dari bandot, kan John? Nah, nanti malam John ada 5 tim yang bakal kuprediksi untuk kalian semua John. Ada 5 tim, 2 dari Serie A, ada Premier League, FA Cup, terus League One, terus ada La Liga ya kan John. Nah, 5 tim ini John, ayo kita gas John. Mudah-mudahan ini meledak John, mudah-mudahan meledak ya kan. Kita hadapi awal pekan hari Senin dengan senyuman dan bahagia John. John, ada 5 tim John. Yang pertama ada Juventus melawan Benevento, yang kedua ada West Ham United melawan Arsenal, yang ketiga ada Leicester melawan Manchester United, ada Lyon dan Paris Saint-Germain, yang terakhir ada Sociedad melawan Barcelona John. John. Nah, sebelum kita prediksinya nih John, coba dulu kalian subscribe, like dan komen John ya kan John. Jangan lupa juga kalian bunyikan keletang-keletengnya ya kan John buat yang baru datang, dan terima kasih yang sudah mendukung channelku, mensupport channelku sampai saat ini John. Karena kalian aku bukan siapa-siapa, karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa, dan ada kalian buat aku berbahagia dan berharga ya kan John. Nah, terima kasih banyak John, terima kasih banyak ya kan John. Apresiasi penuh untuk kalian semua, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian tonton ini sampai habis John, karena ocehanku ini jarang ditemukan di mana-mana John. Dan dukung terus aku menjadi traders bola nomor 1 di Indonesia, YouTuber. Bercanda ya kan John. Itu hanyalah kenangan-kenangan impian-impian yang fana jauh dari kita John, tidak diharapkan dengan John. Oke, langsung yang kita prediksikan tim yang pertama John, ada Juventus melawan Benevento John. Nah, di sini John, Juventus melawan Benevento John. Di sini 2 kali kemenangan sudah dapat oleh Juventus melawan Benevento, 1 kali imbang John. Dan pada pertemuan Andrea Pirlo melawan Filippo Inzaghi ini imbang John, 1 kali imbang. Jadi belum pernah mendapatkan kemenangan dua ini 2 teman nih John yang pernah satu tim di Milan ya kan. Aku sedih lah nengok pelatih yang ini. Aduh, udah jadi pelatih ya kalian sekarang ya. Ntar lagi Ronaldo ya kan, Messi. Aduh, udahlah. Masa-masa kita udah lewat John. Mudah-mudahan kita cepat nikah ya kan. Apalagi hubungannya John. Nah, di sini line up untuk Juventus dan Benevento John. Ini gambaran line up yang akan ditunjukkan dan diturunkan oleh Pirlo. Ada Morata dan Ronaldo di depan John. Dybala masih dipastikan belum bisa bermain, dan Cuadrado masih suspend dengan kartu John. Dan Benevento di sini menggunakan formasi 3-5-2 John. Nah, untuk di klasemen John, Juventus ada peringkat 3 dan Benevento ada peringkat 16 dengan 26 poin John. Sedangkan pertandingan kandangnya John, Juventus ada peringkat 3 dengan 32 poin. Sedangkan away ada Benevento peringkat 10 John. Jadi kalian harus tahu ya, Filippo Inzaghi ini disebut dengan striker beruntung, hoki, yang bisa dia nggak bisa berlari tapi bisa nyetak gol John. Jadi dia hoki ya John. Nah, sini 5 pertandingan terakhir John dari Juventus John. Dia mendapat kemenangan selama 4 kali, 1 kali imbang pada saat melawan Hellas Verona. Sedangkan Benevento John di sini dia 3 kali kalah, 2 kali imbang John. Dengan pertandingan tandangnya John, dia kebanyakan kalah ya, sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Sedangkan Juventus John di kandang ini belum pernah mendapatkan kekalahan di tahun ini John ya kan. Tapi imbang John. Ya kan John. Jadi untuk pemain yang pastikan tidak akan bermain John dari Juventus dan Benevento di sini ada baik dari Juventus yang cedera John. Dybala masih cedera, McKennie, Ramsey, Demiral, Cuadrado, Alexandro. Sedangkan Benevento ada 5 pemain pasti yang tidak bermain John. Ada De Pauli, Falqui, Klik, Letizia dan Schiattarella ya kan John. Nah, lidahku ini udah mulai lancar nyebut nama pemain bola ya kan John. Nah, di sini John aku berani ngasih pur. Tidak. Di sini puran untuk Benevento terlalu besar John, karena Juventus ini beberapa pertandingan ini sudah memenangkan pertandingan ya kan John, dengan skor-skor yang besar juga. Jadi aku tidak yakin Benevento ini bakal
dikandaskan dengan skor-skor yang telak. Jadi aku rasa ini skor bakal jadi 2-1, paling 3-1 juga, John. Jadi di sini aku berani nahan 2/4 dan di sini aku berani under 3,5, John, karena aku yakin nih skornya tidak akan lebih dari 3 gol. Aku yakin nih, maksudnya nggak lebih dari 3 gol. Jadi bisa pastikan nih 3 gol juga. Jadi ku pastikan dan ku tekankan sekali lagi untuk kalian, kalau kalian mau main di Juventus, kalian ambil tahannya 2/4 dan undernya 3,5 kalau kalian main di over under, ya kan, John. Itu prediksi yang pertama untuk tim pertama, John. Juventus melawan Benevento dan kita akan terbang ke Premier League. Ada West Ham United melawan Arsenal. Nah, ini pertarungan yang sengit, John. Dan ketika kalian berpikir ketika Arsenal ngepur West Ham, pasti kalian mau ngambil West Ham karena West Ham ini ada peringkat berikut, ya kan. Di peringkat 5 dengan 48 poin, dengan Arsenal peringkat 10 dengan 41 poin, John, ya kan. Ini head to head dari kedua tim, John. Arteta sudah mengungguli David Moyes sebanyak 2 kali, John. Nah, untuk line up, John, ini gambarnya, John. Ini Lingard ini ada di posisi kiri digunakan oleh David Moyes, sedangkan Arsenal ini menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Martin Odegaard sebagai SS second striker, sedangkan Alexander Lacazette itu ada di depan, John. Aubameyang yang belum pasti main, tapi nggak tahu paruh pertama atau kedua. Nah, ini 5 pertandingan dari kedua tim, John, kan. Untuk 5 pertandingan terakhir, John, Arsenal ini selalu unggul sebanyak 4 kali, sedangkan West Ham ini unggul sebanyak 1 kali. Sedangkan 5 pertandingan terakhir dari West Ham ini, John, dia 3 kali menang, 2 kali kalah. Dia 2 kali kalah lawan tim kuat Manchester, John. Nah, sedangkan Tottenham, Leeds, Sheffield dia mampu mengunggulinya, John. Sedangkan Arsenal, John, 5 pertandingan terakhir kemarin dia kalah terakhir kali pada saat melawan Olympiakos, John. Nah, untuk pemain pastikan tidak akan bermain dari kedua tim ini, John, kita bisa lihat, John, West Ham ini ada 2 pemain pastikan tidak bermain, ada Ogbonna dan Randolph. Sedangkan 2 masih dipertanyakan, ada Fornal dan Fredericks. Dan sedangkan Willian ini, John, pastikan tidak akan bermain, John, karena Willian sedang cedera. Maka dari itu, John, untuk tim ini, John, aku berani ngasih pur ke West Ham ini 1/4 dan di sini aku berani over 2,5, John. Kenapa aku berani ngasih pur ke West Ham, John? Karena aku sempat berpikir kalau misalnya mungkin kita berpikir bahwasanya semua bakalan megang West Ham, John. Jadi aku rasa ini bakal dibaling lagi, ya kan. Semua mikirnya gitu. Jadi ini feeling pemain trader, ya kan, John. Sama kayak kemarin, John, Fulham lawan Leeds. Semua mikirnya Fulham bakal ngepur karena dia mau berjuang keluar dari zona degradasi. Ternyata Leeds yang mengunggulinya, John. Karena memang ini kalau kita berpikiran seperti itu, Bandot bakal baling lagi. Ketika kita sudah mulai berpikir itu, Bandot bakal baling lagi, John. Jadi ini sebenarnya feeling Bandot ini bisa kita logikakan dengan keberuntungan sebenarnya, John. Nah, maka dari itu, John, di sini aku tekankan lagi, John, aku berani ngapur West Ham 1/4 dan sini aku berani ngambil over undernya 2,5, John. Jadi kalau kalian mau main-main, kalau nggak nggak jadi masalah juga sama aku, John, ya kan. Pastikan tuh feeling kalian sendiri, utamakan prediksi sendiri, John, ya kan, John. Kita langsung terbang ke FA Cup, John. Ada Leicester City melawan Manchester United, John. Ini pertarungan yang sengit juga, John. Kenapa? Karena kedua tim ini sama-sama punya statistik yang bagus dalam beberapa pertandingan terakhir, John. Nah, di sini, John, Ole masih unggul dari Brendan Rodgers banyak 2 kali dan 1 kali draw, 1 kali dimenangkan oleh Brendan Rodgers. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir, John, dari kedua tim ini, John, Leicester ini kalah selalu lawan MU dan MU ini menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Untuk Leicester sendiri 5 pertandingan terakhir dia 2 kali kalah, 1 kali imbang, 2 kali menang, John. Untuk di Manchester United sendiri, John, dia belum pernah kalah, ya, 5 pertandingan terakhir. Dan aku rasa di sini aku akui lah pertahanan MU ini beberapa pertandingan belakangan sangat bisa dijanjikan, John. Pertahanannya, karena pada saat dia melawan City pun City kewalahan juga menghadapi pertahanan dari MU ini. Jadi aku rasa, John, aku rasa dia kemarin itu kecolongan pada saat lawan Milan 1 kali kebobolan. Jadi aku yakin nih pertahanan MU ini semakin kuat. Maka kita lihat dulu pemain pastikan tidak bermain. Ada 5, John, pemain dari Leicester. Ada Maddison, Morgan, Under Justin dan Bernes. Sedangkan MU ada 3 pemain pastikan tidak bermain. Ada Jones, Mata, Rashford. Sedangkan 3 di antara masih dipertanyakan. Ada Bailey, Fofana sama Martial, John. Nah, untuk feelingku kali ini, John, aku di sini ini pakai apa ya? Ini FA Cup, bos. Jadi kita nggak bisa feeling Bandot, John. Ini semua ini MU mau gelar, ya kan? MU juga mau gelar. Sedangkan City ini pastikan dia masuk ke babak selanjutnya. Dan di sini aku bisa prediksi nih, ya kan.
yang jumpa Super Cup nanti itu MU lawan MC. Kenapa? Karena MC nanti juara Champion, MU juara UEFA Europa League. Feeling ya, feeling. Nah, di sini John. Nah, di sini aku berani ngasih pur ke Leicester seperempat, dan di sini aku under 2.34 ya. Karena aku bilang tadi under. Kenapa under? Karena pertahanan MU ini semakin kemari semakin kuat dan semakin kokoh, John. Jadi di sini John, kalian bisa lihat 5 pertandingan terakhir ya kan, dari kedua tim ini imbang pada saat bulan 12 kemarin. Itu pertahanan MU masih lagi proses ya kan, masa transisi pembangunan semakin kokoh ya kan, John. Jadi kupastikan dan kutekankan sekali lagi, aku berani ngasih pur Leicester seperempat, dan di sini aku under 2.34 untuk kemenangan MU ya kan, John. Jadi kalau kalian mau ngambil ini referensi untuk kalian, boleh silakan John, ambil aja ya kan, John. Kita langsung ke pertandingan keempat. Nah, ini pertanyaan seru juga nih. Ada Lyon melawan Paris Saint-Germain, John. Kenapa? Karena di poin yang sama mereka harus mengejar Lille yang di peringkat 1 dengan 3 poin unggul di atasnya. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir belum. Kita lihat dulu line up dari kedua tim ini kan. Gambaran. Masih menggunakan formasi 4-3-3, sedangkan Paris Saint-Germain sekarang menggunakan formasi 4-2-3-1, John. Untuk standing-nya ya kan. Jadi PSG peringkat 2 dengan 20 poin, unggul gol dari Lyon, sedangkan Lyon ada peringkat 3 dengan 60 poin juga. Nah, untuk pertandingan kandangnya John, Lyon ada peringkat 4 dengan 30 poin, sedangkan PSG ada di peringkat 3 dengan 29 poin, John. Nah, di sini John, ini agak seru juga, John. Ya, agak seru juga, John. Jadi 5 pertandingan terakhir kemarin Lyon ini mampu menangi pertandingan melawan Paris Saint-Germain dengan skor tipis 1-0 di bulan 12 kemarin. Dan kemarin juga Copa del League ya kan, Prancis PSG juga imbang melawan Lyon tapi menang di adu penalti, babak penalti ya kan. Sedangkan Lyon 5 pertandingan terakhir kita bisa lihat di sini, John. Dia belum pernah kalah, John. Dia menang sebanyak 3 kali, 2 kali imbang. Sedangkan PSG di sini, John, dia kalah sekali lawan Nantes pada saat itu, John, dan di sini dia peringkat ada di 3 kali menangan dengan 1 kali imbang. Dan terakhir, John, kemarin tuh Lille nanti malam tuh juga main. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya Lille nanti ini imbang atau nanti kalah, kita bisa lihat ya, poinnya bakal naik 1 kalau imbang ya kan. Jadi 64 poin, jadi selisih 1 ya kan. Semakin sengit nih. Ini baru kali ini sengit nih pertarungan dari kedua tim ini ya kan, John. Jadi aku rasa kita bisa lihat dulu siapa pemain pastikan tidak bermain. Nah, di sini, John, Neymar sudah bisa dipastikan bermain, John. Masih masih paruh waktu mungkin karena masih pemanasan, baru selesai cedera ya kan. Icardi di sini masih dipertanyaan bisa main atau enggak. Ada Bernat dan Sarabi yang pasti tidak bermain, John. Jadi aku rasa kemarin tuh yang PSG banyak pemain yang cedera, kali ini aku rasa akan diturunkan di paruh-paruh kedua atau mungkin bisa di paruh pertama ya kan, John. Jadi sini prediksiku untuk kedua tim ini, aku berani ngasih Lyon setengah, dan di sini aku jamin over 2.34. Skornya bakal besar, mungkin bisa jadi 3-1 atau 2-1 untuk menang PSG. Kalau kalian mau ngambil ini ambil, kalau enggak yang masalah, John, karena ini hanya referensi untuk kalian. Jadi kita langsung aja terbang ke timku. La Liga, ada Fisca, Barca, Barcelona dan melawan Real Sociedad. Nah, di sini, John, ini 2 kali pertemuan dari kedua pelatih ini, 2 kali dimenangkan oleh Ronald Koeman ya kan, John. Dan Barcelona unggul sebanyak 13 kali kemenangan, 3 kali oleh Sociedad dan 3 kali imbang. Ini Barcelona ini lagi bagus-bagusnya nih. Semakin sini semakin bagus karena senyum Messi ini ikhlas sekarang ya, John. Nah, di sini, John, dengan formasi 4-3-3, John, digunakan Ronald Koeman, dan Real Sociedad ini gambarannya menggunakan formasi 4-3-3 juga, John. Untuk di klasemen, John, Barca ini peringkat 3 dengan 59 poin, sedangkan Sociedad ini peringkat 5 dengan 45 poin, John. Untuk pertandingan kandangnya, John, Sociedad ini peringkat 8 dengan 23 poin, sedangkan Barcelona peringkat 3 dengan 28 poin, John. Jadi Barcelona masih unggul di pertandingan tandang nih kan. Untuk 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, John, ini imbang ya kemarin di Super Cup, dan Barcelona dari menang lewat drama adu penalti. Sedangkan 5 pertandingan terakhir itu Barcelona selalu unggul dan imbang. Sociedad ini belum pernah menang ya kan, John. Nah, Sociedad ini, John, 5 pertandingan terakhir ini lumayan sedikit nih golnya. Dia dengan 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah lawan Granada. Sedangkan Barcelona di sini, John, dia 5 pertandingan terakhir itu menang sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Dan untuk pertandingan tandangnya, John, Barcelona ini kalah pada saat melawan Sevilla. Untuk Real Sociedad di kandang, dia menang di kandang dengan skor besar tapi kalah pada saat melawan MU dengan skor 4-0. Nah, untuk pemain pastikan tidak akan bermain, kita bisa lihat di sini, John.
Banyak pemain Sociedad pastikan tidak bermain, John. Ada Zaldua Sola, Sangali, Moya, Monreal, Guridi, dan Elustondo. Sedangkan Barcelona ada 4 pastikan tidak bermain, John. Ada Coutinho, Ansu Fati, Pique, dan Sergio Roberto. Maka sebagai aku pecinta Barcelona, John, aku di sini berani ngasih pur ke Real Sociedad dengan pur 1/4 atau setengah kalau odds kalian mau besar, ya kan, John. Dan untuk undernya, John, di sini aku yakin skor ini bakal under 3, ya kan, John. Karena Barca ini bakal menang dengan skor tipis. Mungkin 2-0 atau 1-0, John. Jadi itu prediksiku untuk kelima tim yang bakalan kita ledakan nanti malam, John. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Gunakan prediksi sendiri, utamakan prediksi sendiri karena itu dari hati kalian, John. Kalau misalnya sejalan dengan feelingku, maka ambil karena itu udah pasti menuju kemenangan. Tapi kalau tidak, jangan karena itu menuju jurang, John. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan prediksiku sebanyak 5 tim dan sepanjang video ini, John. Terima kasih banyak mendengar ocehanku. Terima kasih banyak, John. Dan sampai jumpa di kemenangan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan nanti ku taruh nomor WA aku di kolom komentar, ya kan, John. Karena kalau kalian mau gabung, tanya-tanya bisa langsung ke WA, ya kan, John. Terima kasih banyak sudah mendengarkanku. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak sudah mensupport channel ini, mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Dan ada kalian berkesan bagiku dan bahagia untukku dan untuk kalian semua. Karena kemenangan-kemenangan kita dari feeling dan hati kita sendiri. Terima kasih banyak, John. Jangan lupa kalian ngerokok, ngopi, dan senyum. Sampai jumpa lagi di kemenangan berikutnya. Salam Bando Tumpur.